Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, banyak dari teman-teman yang menanyakan kemarin tentang pH air kolam toman saya, karena sudah beberapa kali ikan toman yang saya pelihara di kolam toman ini itu berhasil saya breeding atau kembang biakan. Kalau nggak salah sudah 6-7 kali tuh teman-teman. Kali ini kita akan bongkar berapa sih sebenarnya pH air yang ada di dalam kolam toman ini dengan pakai alat pH meter yang saya baru dapatkan ini nih teman-teman. Jadi sebelum kita bongkar atau kita ukur kembali pH air yang ada di dalam kolam toman ini, sebelumnya kita akan kalibrasikan dulu. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezekinya. Oke, kita tuangkan dulu bubuk pH-nya yang pH dengan ukuran 4 di dalam wadah ini, yang fungsinya akan menjadi parameter dari alat ukur pH meter ini nih teman-teman, untuk dikalibrasikan. Dan yang satunya lagi pH 6,86. Wih, tuh indukannya tuh. Kita letakkan di wadah sebelah kanan ini ya. Setelah teman-teman menuangkan bubuk pH yang tersedia tadi ke dalam wadah masing-masing wadah, ini adalah pH yang berukuran 4 dan yang ini 6,86. Saatnya lah kita berusaha untuk mengkalibrasikannya dengan menggunakan pH meter dan obeng yang telah disediakannya. Untuk menghidupkan pH meter ini, teman-teman bisa hidupkan langsung ke sini. Ada di atasnya tombol off dan on-nya, serta bisa nanti mengkalibrasikannya itu di belakang. Di sini ada suatu bolongan atau lubang yang fungsinya untuk mengkalibrasikan pH air ini agar akurat sama dengan yang tertera di dalam kemasan bubuk tersebut. Oke, kita coba dulu. Ini harusnya pH meternya 4. Kita coba dulu ke sini. Oke, tinggal kita celupkan pH meternya ke dalam wadah yang berisi bubuk pH dan air dengan ukuran pH 4,01 tadi nih teman-teman. Tinggal kita menunggu sampai dengan display atau tampilan yang berada di dalam alat pH meter ini berhenti atau stagnan di angka 4,01. Kalau dia tidak stagnan di angka 4,01, artinya alat pH meter ini memang belum akurat. Makanya kita harus kalibrasikan dulu alat pH meter ini yang terletak di belakang ini nih teman-teman. Ada semacam lubang di sini. Kita nanti akan kalibrasikan memakai obeng ini ya. Setelah kita menunggu kurang lebih 10 menit, tampilan yang ada di display pH meter ini 4,89, 4,90 dan tidak berubah terlalu jauh lagi. Itu tandanya pH meter sudah berhasil mengukur pH air yang ada di dalam wadah yang sudah kita tuangkan bubuk pH powder tadi. Artinya ini perlu memang harus kita kalibrasikan, karena sesuai dengan pH powder tadi atau bubuk pH tadi itu pH-nya harus berkisar di 4,01 tuh teman-teman. 4,01 atau 4,02. Kalau ini masih agak sedikit jauh, 4,87, 4,88, 4,9. Jadi masih jauh. Jadi perlu kita kalibrasikan. Di belakangnya ini ada lubang, tinggal kita putar aja nih teman-teman. Ya, ini sudah saya kalibrasikan dengan cara memutar-mutar baut atau alat yang ada atau scrap yang ada di dalam belakang lubang tadi untuk menyelaraskan dengan ukuran pH powder tadi, yaitu di 4,01 atau 4,02 lah, kisaran itulah teman-teman. Jadi setelah kita kalibrasikan, kita bisa mengetahui bahwa untuk pH di bawah 5, untuk ukuran parameter pH di bawah 5 itu sudah stabil.
masih berkisar di 4,02 dan 4,01, itu artinya stabil dan sesuai dengan bubuk pH powder tersebut. Oke, setelah kita kalibrasikan di bubuk pH 4,01, kita harus masukkan ke dalam wadah yang netral ini. Setelah kita netralkan dengan air sumur yang ada di wadah tengah ini dan sudah kita keringkan, saatnya kita masukkan juga alat pH meter ini ke dalam wadah yang berisi pH powder atau bubuk pH 6,86. Jadi kita masukkan dulu alat pH meternya dan kita tunggu tampilan atau display yang ada di dalam di sisi depan alat pH meter ini sampai berubah di angka 6,86 nih teman-teman, biar akurat. Kita tunggu 10 menit kemudian. Setelah kita tunggu selama kurang lebih 10 menit, tampilan di display pada alat pH meter air ini di 6,63, 6,64 sampai 6,65. Artinya belum terlalu akurat jika disesuaikan dengan parameter powder pH tadi atau bubuk pH tadi. Jadi kita mesti kalibrasikan lagi agar sesuai dengan pH powder yang tercantum di labelnya tadi, yaitu 6,86 itu teman-teman. Jadi kita mesti lakukan kalibrasi lagi sekali lagi ini. Nah itu 6,86 ya, cukup. Kalau untuk pH asam atau menurunkan pH itu kita harus memutar ke sebelah kiri, sedangkan untuk menaikkan pH atau pengkalibrasian menaikkan pH itu kita putar ke sebelah kanan. Nggak terlalu jauh kok pemutarannya nih teman-teman, cukup sedikit aja tuh. Kita tunggu sampai 6,86. Ternyata masih turun. Kita perlu naikkan lagi agar pH meter ini setelah dikalibrasikan bisa menjadi akurat. Eits, kelebihan ya. Oke, saat teman-teman lihat untuk indukan ikan toman saya ini sudah mulai menunjukkan perilaku membuat sarang. Artinya indukan toman saya ini sudah nyaman dengan kondisi air yang ada di dalam kolam toman ini, baik dari segi suhu maupun pH airnya tuh. Dia sudah mulai menarik-narik tanaman air yang berada di dalam di atas permukaan air tuh teman-teman. Tinggal kita tunggu saja nanti kapan indukan toman saya ini akan bertelur kembali. Namun sebelumnya kita akan bongkar rahasianya dulu, karena teman-teman banyak yang menanyakan berapa sih pH air yang ada di dalam kolam toman saya. Tuh ditarik lagi tuh kan, mantep bener nih. Cerah bener warnanya tuh teman-teman. Mereka pun berenangnya udah mulai mengikuti satu sama lainnya. Sebagai informasi untuk teman-teman semua, bahwa untuk pH air itu di kadar netralnya 7 tuh teman-teman. Di angka 7 untuk pH air yang berada di dalam kondisi netral. Nah, kali ini saya akan mencoba mencelupkan atau membongkar rahasia berapa sih pH air yang ada di dalam kolam toman ini. Tuh, indukan tomannya sudah mulai mendekat tuh. Ini lumayan agak mesti ekstra waspada nih teman-teman. Oke, kita celupkan aja lah alat pH-nya langsung dan kita tunggu selama kurang lebih 10 menit di sini. Biar kita tahu berapa sih pH yang pas dan cocok hingga nyaman untuk ikan toman atau indukan toman itu mulai bersarang dan berkembang biak kembali.
Oh, mulai mendekat nih teman-teman. Ya, nggak apa-apa, jauh sedikit aja tuh. Jauh-jauh. Agak bahaya nih. Ya, jauh aja. Tuh monsternya tuh. Wah, bahaya nih. Nampaknya saya harus agak menjauh sedikit dari kumpulan indukan yang sedang membuat sarang di sebelah sana. Jadi saya akan mencoba mengukurnya di pinggiran dekat sini nih teman-teman, ya kan. Nah itu kalau indukan toman sedang membuat sarang atau sedang dalam masa proses pemijahan, mereka akan sangat berperilaku agresif dan kita mesti hati-hati. Jadi untuk mencelupkan PHR ini saja saya butuh perhitungan yang matang nih teman-teman. Oke, kita celupkan aja lah. Oh, bahaya nih teman-teman. Padahal udah digeser tadi. Oke, kita coba lagi dan kita akan menunggu selama 10 menit untuk mencelupkan atau mengukur pH yang ada di dalam pH air yang ada di dalam kolam toman ini. Ya, mulai dekat kembali nih teman-teman. Waduh, kayaknya saya harus geser lagi nih ke sini aja deh. Ya, ke sini aja kayaknya. Bahaya nih. Oh. Waduh, diikutin terus saya dari tadi nih. Agak susah. Kita coba mengukur pH air kolam toman ini di bawah akuarium ini aja nih teman-teman. Dari tadi diikutin terus sama indukan nih toman. Agak susah juga nih teman-teman untuk mengukur pH air kolam toman ini. Oke lah. Nah itu udah lari kayaknya. Udah waspada di sarangnya aja kayaknya tuh. Oke, kita mulai ukur terlebih dahulu. Kita tunggu hingga 10 menit. Ya Allah. Iya, mulai muncul di sini nih. Jantan ini. Oke, saya mencoba untuk tidak bergerak. Karena kalau bergerak sedikit saja ini bisa bahaya. Dia menganggap itu sebuah ancaman kalau kita bergerak. Jadi kita usahakan tidak bergerak aja lah. Sampai dengan 10 menit. Padahal saya tidak bergerak nih teman-teman. Namun indukan jantan dan betina ini masih tetap mengikuti saya terus dari tadi. Inilah kalau kedua indukan sudah mulai proses pemijahan, mereka akan sangat teritorial dan menjaga sekali teritorialnya dari ancaman-ancaman apapun. Oke, saya akan mencoba tetap tenang, bahaya nih teman-teman. Ya, semoga kabur aja lah. Oh no. Padahal kita tunggu aja 10 menit di sini kan. Wow. Saya mencoba untuk tetap tenang, tidak bergerak. Wih, nyaris tuh teman-teman. Oke, nampaknya udah kisaran 5 menit. Saya rasa lumayan akurat tadi. Ternyata untuk pH air yang ada di dalam kolam toman ini di kisaran angka 6,8 teman-teman. Di 6,8 artinya pH-nya masih bagus, agak sedikit asam.
itulah pH yang pas untuk kolam toman saya yang bisa dikatakan sukses untuk pH airnya dan sudah berkali-kali berkembang biak atau bertelur di kolam yang saya siapkan ini. Semoga bermanfaat. Walaupun cuma 5 menit, saya rasa untuk ukuran pH airnya sudah lumayan akurat karena sudah dikalibrasikan, yaitu di angka 6,8. Artinya jika dibandingkan dengan pH air yang netral, ini agak sedikit lebih asam walaupun tidak terlalu asam. Inilah pH yang bagus untuk ikan toman. Semoga teman-teman juga bisa menirukan pH air yang ada di dalam kolamnya agar ikan toman yang dipelihara bisa cepat berkembang biak. Karena saya merasa bahaya tadi, jadi saya ambil waktu 5 menit aja tuh. Oke, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Noer. Tuh.